Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Angga Aminuddin dapat kembali menemani Anda ikhwan akhwat dimanapun Anda berada dalam acara Bincang Sahur. Menemani waktu sahur Anda, mungkin ibu-ibunya ini sekarang sedang menyiapkan masakannya ya untuk keluarga tercinta supaya kuat ini ibadah puasanya. Alhamdulillah di awal atau di pekan pertama kita di bulan Ramadan masih diberikan kesehatan, dan juga di situasi dan kondisi saat ini yang menerpa Indonesia bahkan dunia gitu ya, kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman untuk juga terus beribadah kepada Allah SWT, khususnya di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Ikhwan akhwat, bincang sahur kali ini kami akan menghadirkan salah satu narasumber rutin kita yang biasanya mengisi di acara Bincang Pendidikan. Bapak Munif Hatip telah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Angga. kabarnya, Pak Munif? Alhamdulillah, harus sehat. Ya, senang sekali nih bisa silaturahim ke kediaman Pak Munif. Ini Ya. kita di ruang kerjanya. Bisa dilihat ini ya, banyak plakat nih Pak Munif ya. Iya, iya. Plakat penghargaan, ada juga buku-buku gitu ya. Kalau mau dikumpulkan kayaknya lebih dari sudah ratusan kayaknya. Sudah ratusan. Sudah Ya. ratusan nih. Sebenarnya kan mulai dari 2010, Mas Angga. Iya. Ya, buku saya pertama Sekolahnya Manusia itu kan 2009 Iya. dicetak. Mm-mm. Tiba-tiba booming gitu. Jadi akhirnya saya harus share ke banyak tempat 2010-nya. Nah, oleh-olehnya dari teman-teman ini. Iya, biasanya kalau ngisi seminar, ngisi Iya. apa gitu ya. Subhanallah. Dan Pak Munif berarti sekarang di Jakarta ya? Iya, Di Cibubur aja. kejebak di Cibubur. Nggak bisa mudik. Soalnya biasanya Pak Munif itu bolak-balik Surabaya, Iya, Sidoarjo, iya. Jakarta gitu Betul, ya. ya. Bahkan ada agenda juga kan ke luar negeri, ke Betul, daerah-daerah. ya. Ini udah 2 bulan nih Pak Munif. Sudah, iya. Terakhir kemarin mau ke Finland batal. Batal. Ya, Finlandia. Padahal tiket sudah kita beli semua, Iya. tapi ternyata 2 jam setelah kita beli tiket, sekolah di sana memberi informasi bahwa tutup, tidak bisa gitu. Kita banyak mendapatkan berita ikhwan akhwat bahwa di tengah pandemi yang sudah kita jalani hampir lebih dari 2 bulan ini, banyak sekali profesi yang kehilangan mata pencaharian, dan juga banyak sekali masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan. Kita melihat dari berbagai sisi. Kalau kemarin Ustadz Haikal Hasan tuh nyinggung, wah ustadz-ustadz nih yang sepi job gitu ya. Ada juga profesi lain. Nah, kita ingin melihat sebenarnya butuh pendidikan seperti apa sih dalam situasi seperti ini dari ahli pendidikan. Dan juga kita melihat pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman pribadi Pak Munif sendiri ya, menghadapi pandemi seperti ini yang baru pertama kali Pak Munif ya? Baru pertama kali. Situasi seperti ini. Iya, belum pernah kan itu. Katanya kan 100 tahun sekali. Saya kemarin itu dapat foto-foto dari teman Ya. tentang 1920 flu Spanyol. Nah, itu kayaknya hampir sama gitu, semua foto-foto hitam putih itu pakai masker semua yang keluar. Dan ada satu foto yang mengerikan, yaitu mayat-mayat yang sudah dimasukkan ke peti gitu, banyak sekali. Itu keterangan di foto itu adalah ini korban dari flu Spanyol. Jadi kayak kan ada yang pernah saya dapat info itu setiap 100 tahun sekali katanya. Gitu. Sekarang nih lebih besar lagi ternyata dampaknya Pak Munif. Betul. Amerika sudah nomor 1 sekarang. Betul. Amerika Latin juga sekarang udah mengerikan ya, sudah masuk Iya, juga betul, yang tadinya sempat aman-aman saja. Asia memang lebih dahulu, Eropa apalagi. Dan Pak Munif, dari seorang Pak Munif gitu, ketika melihat wabah seperti ini, itu pentingnya sehat dan makna sehat dan menjaga kesehatan buat Pak Munif itu seperti apa sih? Woi, itu nomor 1 ya, luar biasa. Jadi saya pikir energi yang diberikan oleh Allah terhadap setiap manusia itu adalah energi sehat. Kompleks kalau kita mau berbicara. Sehat itu kan dari diri sendiri, kemudian lingkungan juga harus sehat, ya kan. Dan cuman ruhnya itu adalah sehat, karena
menurut saya sehat itu sebuah energi yang kalau ini bagus, manusia bisa kreatif luar biasa, melakukan apapun pekerjaan, dan bahkan bisa survival, bertahan hidup dari kesulitan-kesulitan. Dia bisa menyelamatkan dari problem-problem yang separah apapun. Tapi perhatikan Mas Angga, kalau ada orang yang sudah tidak sehat, susah sekali. Nah, jadi saya mungkin di kesempatan ini menghimbau, mungkin dalam kondisi pandemi dan ini bulan Ramadan, ayolah kita harus benar-benar mensyukuri nikmat Allah tentang satu energi yang namanya sehat. Itu sampai, nah yang jadi masalah kalau saya pribadi, saya ini orang yang dalam tanda kutip tidak sehat, Mas Angga. Iya, ada beberapa riwayat penyakit-penyakit dan lain-lain. Dan yang paling benar-benar parah adalah ketika saya pulang dari haji. Itu saya masuk rumah sakit di Mekah. Waktu sana pelaksanaan, untung sudah selesai itu hajinya. Lalu berapa hari di sana, kemudian pindah lagi ke rumah sakit di Jeddah pada saat semua jamaah haji mau pulang. Saya antara bisa pulang dan tidak. Dan alhamdulillah masih bisa pulang bersama jamaah. Tapi begitu sampai bandara langsung ambulan kita ke rumah sakit di Permata Cibubur sini. Nah, dari Permata Cibubur berapa 10 hari saya balik ke Surabaya di rumah sakit lagi itu. Nah, kejadian itu saya coba berpikir dan ambil hikmah. Ternyata kalau kita optimis, di dalam sakit pun itu ada hikmah. Gitu. Cuman hikmahnya adalah yang paling kelihatan Mas Angga, menghargai ketika kita sehat. Nah, sejak itu saya tidak rewel lagi Mas Angga, tidak mokong lagi. Saya ini orang yang kalau disuruh ke dokter itu tidak mau mokong gitu. Kalau bahasa Surabaya mokong ya. Iya, sampai nyonya saya ngamuk-ngamuk ini. Iya, minum ini. Nah, sekarang sejak peristiwa itu 2015 saya sadar diri gitu. Jadi saya menjalankan sunnatullah untuk hidup sehat. Nah, itu Mas Angga. Ya alhamdulillah Allah masih ngasih kesehatan sama saya sampai hari ini. Sampai hari ini. Sekarang jadi sesuatu yang mahal Pak Munib. Betul, ya itu. Nah, bagi seorang Pak Munib yang memang sebenarnya aktif, aktif. pemikir juga, harus ada sesuatu yang dibuat gitu ya, sosialisasi dan mobilitas tinggi. Betul. Supaya tetap bisa berkarya dari rumah, seorang Pak Munib gitu ya. Pasti kan Pak Munib ada beberapa lembaga yang harus dipimpin juga kan? Betul. Yang harus berjalan juga. Caranya Pak Munib gimana tuh? Jadi awal ini kan tidak kita prediksi. Itu awal tidak kita prediksi, sehingga ketika kejadian kita benar-benar harus berpikir kreatif. Saya ini sebenarnya kan bukan pedagang, Mas Angga. Saya ini adalah pendidik, guru. Saya kebetulan punya sekolah dan membantu sekolah teman-teman seperti kayak sekolah Ustadz Husin, Pak Iksan di Insan Mandiri. Saya masuk ke situ untuk membantu benar. Nah, kemudian ada School of Human, sekolah saya ada di Sidoarjo, TK Bunga Bangsa gitu. Dan ada beberapa sekolah-sekolah binaan di Surabaya, banyak Mas Angga. Itu sampai di Aceh. Kita tiap bulan sekali itu ke Aceh Baradaya. Ada juga ya? Iya, dari ini kabupaten ya, Aceh Baradaya. Lalu kita ke Blora juga Mas Angga. Kan siswa-siswa dari Insan Mandiri ada beasiswa dari Blora. Nah, sebagai umpan baliknya itu saya memberikan bantuan untuk ke guru-guru negeri di sana. Tapi yang turun bukan guru-guru Insan Mandiri, tapi teman-teman dari Next Edu Surabaya. Karena kalau guru-guru kan akhirnya meninggalkan pekerjaannya. Tapi tiba-tiba dengan kondisi yang ini, kalau saya hitung, saya harus hanya berpikir dapat waktu 1 minggu saja, Mas Angga. Bagaimana menyelesaikan ini semua. Itu. Nah, kemudian profesi saya adalah seperti tadi saya katakan itu mengajar. Selain itu kan saya memberikan materi-materi pelatihan yang di mana-mana dengan tim gitu. Gitu. Dan saya juga studi tour, ngadain studi tour. Nah, pukulan pertama itu waktu studi tour. Maret mestinya kita berangkat ke Finlandia, dijadwalkan ke Finlandia. Nah, dan karena kita sangat prepare, tiket sudah dibeli ternyata ditutup.
Nah, itu yang menjadi untung teman-teman para peserta ini memahami. Memahami. Malah kalau boleh jujur, yang menenangkan kami di kantor tuh para pesertanya. Sudah Pak Munif, tenang aja. Nah, itu. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana nasib teman-teman ini yang mendapatkan tugas sebenarnya untuk melatih di sana, melatih di Semarang, melatih. Sudah ada schedule yang sampai, kalau nggak salah itu sampai Agustus nanti. Nah, tiba-tiba sudah nggak bisa lagi, ada PSBB, sudah nggak bisa lagi, dan itu kita memahami. Nah, sehingga kondisi ini kita harus benar-benar berpikir bagaimana ya menyelesaikan masalah ini supaya income dari teman-teman itu tetap stabil begitu. Susah Mas Angga, susah sekali. Nah, sedangkan di sekolah itu saya bilang sama teman-teman guru, ini nggak ada masalah. Ini hanya pindah tempat saja. Tidak boleh putus semangat. Ini pindah tempat. Biasanya kita ngajar itu kelihatan sama siswanya di sekolah, kelihatan sekarang, tapi dari laptop, dari handphone gitu, tapi tetap kita bisa mengajar di situ. Nah, meskipun tidak sempurna. Nah, dan minggu pertama setelah lockdown, saya meeting ke beberapa teman-teman di sini kayak di Insan Mandiri dan juga di SUH tentang how to make, bagaimana membuat mata pelajaran itu menjadi home learning. Ya, nah, polanya sampai gini Mas Angga. Minggu pertama itu saya minta teman-teman menggunakan aplikasi apa saja. Begitu. Nah, untungnya di sekolah-sekolah binaan ini Mas Angga, sudah 2 tahun yang lalu kita menggunakan digital modul. Jadi bahannya itu sudah ada. Gitu. Saya tidak membayangkan yang guru yang konvensional ya, yang ngajar pakai buku di kelas itu. Dan itu banyak kan, apalagi di daerah-daerah. Nah, tapi di sekolah saya sudah 2 tahun yang lalu saya ajarin untuk membuat digital modul. Artinya bahan itu mereka punya. Tapi how to delivery. Nah, timbul gitu, terjadi problem di situ. Saya bilang minggu pertama sudahlah, gunakan aplikasi apa yang familiar buat Anda sambil kita mencari. Nah, 1 minggu teman-teman kerja dengan berbagai macam aplikasi, kontak sama siswanya, yang jadi komando itu wali kelas Mas Angga. Itu semua. Dan baru minggu kedua kita benar-benar mulai fokus aplikasi mana nih yang cukup benar-benar mudah, murah gitu, tapi efektif juga, efisien juga. Gitu. Nah, ternyata hasilnya apa Mas Angga? Setiap teman-teman guru itu dengan siswanya itu punya model aplikasi masing-masing. Nah, ini perlu dicatat ini gitu. Jadi ada yang pakai Google Classroom, ternyata nggak semua guru dan komunitas kelasnya itu asyik dengan Google Classroom gitu. Ada yang lebih enak pakai YouTube live streaming gitu. Skype banyak itu kan, Zoom yang kemarin ada banyak masalah itu, Zoom, ada Microsoft Teams sekarang. Bill Gates sudah mengeluarkan itu free itu Microsoft Teams. Nah, minggu kedua saya sebarkan tim ini yang ngerti IT untuk mencari bentuk-bentuk aplikasi apa. Hasilnya apa? Itu tadi. Tidak ada satu aplikasi yang bagus. Pasti setiap aplikasi ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Apalagi kalau materi itu yang disampaikan oleh guru-guru kita harus melihat karakter peserta didiknya di rumah ini. Bayangkan. Iya. Ya, kan? Sebelum mengefektifkan semua sistem itu yang bisa membantu kita tetap bekerja dari rumah, supaya sekarang kan sikapnya harus tenang dan sabar dulu. Nah, membangun ketenangan dan kesabaran itu, Pak Munif, untuk tim itu gimana, Pak Munif? Jadi saya menguatkan teman-teman itu begini, supaya sabar, supaya tenang. Saya bilang gini, 1, sudahlah, kita tidak akan pernah berpikir ini sempurna. Ya, karena begini Mas Angga, ada teman ini ahli IT bilang, inilah Pak Munif pembelajaran masa depan. Inilah saatnya kita harus merubah semua kebiasaan. Ya kan, yang mana
antara guru sama muridnya itu tidak bertemu. Kalau saya kok nggak setuju, Mas Angga. Pembelajaran masa depan itu bukan seperti ini. Oke lah, kita bisa menggunakan banyak aplikasi home learning dan lain. Tapi ketika guru melakukan home learning sama siswanya, saya ceritain ini sama guru-guru saya supaya sabar ini. Itu kalau dalam kondisi yang wajar bukan seperti ini. Gitu. Ini dalam kondisi tidak wajar. Ini kondisi tidak wajar. Iya, saya ini alumni distance learning sejak tahun 98. Saya tidak ketemu guru-guru saya. Saya tidak pernah tatap muka sama Howard Gardner, sama Thomas Armstrong yang memberikan referensi buku saya. Saya hanya pernah ketemu dengan Bobby the Porter yang baru datang. Kemarin tuh tahun berapa itu? 2009 atau 2010 yang datang ke Indonesia, kita seminar bareng. Saya nggak ketemu sama Tony Buzan tapi kita pakai distance learning belajar. Cuman kalau kondisi wajar itu, Mas Angga, saya cerita ini supaya kesabaran guru-guru ini. Ketemunya di internet itu adalah kayak meeting. Ini loh project yang kita mau buat. Deskripsinya seperti ini, tujuan, manfaat, langkah-langkahnya seperti ini. Ayo, go, lakukan. Nah, ketika siswanya melakukan action plan, itu siswanya keluar dari rumah, Mas Angga, ke lingkungan tempat ini. Nah, ini kan tidak wajar. Kita dikarantina di rumah sendiri gitu. Jadi supaya sabar, saya bilang apa? Jangan berharap sempurna. Ini kondisi tidak wajar. Ya kan? Nah, kalau kondisi tidak wajar, lalu kita diam, ya itu tambah masalah besar. Jadi kalau kita bergerak untuk apa? Nah, yang kedua, supaya kesabaran, saya bilang sama guru-guru, ketuntasan kurikulum, ketuntasan kompetensi dasar, tidak usah difikirkan. Ya. Jadi jangan berharap bulan-bulan ini semua guru level apapun itu menuntaskan kompetensi dasar. Jangan berharap. Jangan berharap itu. Ya, itu. Dan bahkan saya bilang cukup ekstrim, Mas Angga. Kalau perlu, pelajarannya bukan pelajaran dari buku-buku itu. Sekarang saatnya pelajaran tentang life skill, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana sayang, akhlak kepada adik. Yang mungkin itu tidak ada. Itu ujiannya di rumah semua. Nah, itu di rumah semua. Nah, jadi harus kreatif seperti itu. Dilala beberapa hari yang lalu ada keputusan menteri yang mengatakan bahwa kompetensi dasar tidak harus tuntas, materi-materi life skill juga diajarkan. Nah, akhirnya disupport memang oleh Kemendikbud ya. Ini. Nah, itu padahal kemarin itu sebenarnya maksud untuk supaya sabar teman-teman, tenang. Jadi lakukan apa yang dilakukan. Ketika ada anak yang nggak ngikutin materi di jam yang sudah ditentukan, tidur, ini, lalu orang tuanya marah-marah kepada si anak, kepada guru, kenapa tidak tegas, ini. Saya bilang saya membuat, kalau nggak salah insert dari Rasil juga itu sangat berpengaruh. Karena banyak saya dapat telepon itu tentang ketenangan ini. Inilah waktunya sinergi. Jangan saling salah menyalahkan, karena kita kondisi darurat, malah harus saling membantu. Nah, jadi saya buat mudah, Mas Angga, kondisi ini dalam arti pekerjaan teman-teman. Sehingga tidak ada pressure, tidak ada tekanan teman-teman. Itu salah satunya. Terus yang kedua, saya bilang gini, Mas Angga. Ayo kita berusaha supaya penghasilan teman-teman ini tidak berkurang. Ikhtiar terus. Ikhtiar terus. Ayo kita berusaha. Itu ya kan. Apakah itu income atau gaji dari sekolah, ya kan. Nah, sekarang sekolah swasta itu, Mas Angga, uang masuknya itu dari orang tua. Sekarang bisa dibayangkan enggak, orang tua itu enggak semuanya sama kondisi finance-nya sekarang. Betul. Ya kan? Ada berapa yang kehilangan pekerjaan juga dan lain-lain. Dan sekolah swasta itu sangat mengharapkan betul untuk jantung kehidupannya itu adalah SPP yang tiap bulan. Piutang sekarang menumpuk, Mas Angga gitu. Nah, karena itu saya bilang, ayo kita berusaha supaya ini tidak. Jadi tenang dulu, jangan dibuat stres gurunya. Nah, itu kan udah ada masalah itu. Nambah pikirannya. Iya, tentang tenang gimana, Pak Muni? Nah, itu sekarang kan ketemu. Kita mengadakan online training. Itu sudah mulai. Saya pantik teman-teman, ayo sudah mulai. Ya dapatnya tidak seberapa, tapi minimal Allah ngasih rezeki dari situ. Betul. Nah, kalau dari penjelasan tadi, memang
ketika pengen mengharapkan hasil dari pendidikan yang kita alami sekarang ini jangan lebih-lebih gitu ya, karena disosialisasi oleh kondisi. Tapi kan kita tetap pengen efektif dan efisien. Nah, dengan model seperti ini supaya efektif dan efisien gimana pemerintah? Karena kan ya di rumah aja gitu ya. Kalau buat ada kan kita tahu nih ada namanya homeschooling ya, yang anak nggak ke sekolah gitu ya. Homeschooling itu kayak gimana sih sebenarnya? Sangat beda kondisi homeschooling dengan kondisi home learning musim pandemi. Sangat beda gitu. Kalau homeschooling itu kan sekolah itu tidak di rumah saja, Mas Angga. Itu sekolah apa yang dibelajar itu ada di pasar. Ya kan, ada di mall, ada di rumah sakit, ada di mana itu. Homeschooling kalau di rumah saja, di satu tempat saja, anak tidak berinteraksi, menurut saya itu homeschooling yang kurang bagus. Iya, saya ada satu murid saya dulu di Surabaya nih, Mas Angga. Murid saya ini ada hambatan disleksia. Dia susah sekali membaca. Sampai akhirnya ketika SD kelas 6, orang tuanya memutuskan untuk homeschooling. Tidak melanjutkan ke SMP. Nah, orang tuanya saya ajarin, Mas Angga, untuk bagaimana dia menjadi guru di anaknya dan dia menjadi penyusun kurikulum untuk anaknya. Berhasil, Mas Angga. Saya kasih satu contoh aja. Apa proyeknya? Membuat sayur asam untuk makan siang. Ayo, mulai pagi. Besoknya enggak apa-apa dibuat, tapi hari ini untuk membuat. Dimulai apa? Bahannya apa? Didapat dari mana? Dari internet nyari. Sayur asam sederhana, Mas Angga. Kemudian nyari bahannya di mana? Oh, di pasar. Ya datang ke pasar. Nah, jadi keluar, Mas Angga, dari rumah gitu. Ya kan, ketemu sama penjualnya, tawar-tawaran. Anak ini dampingin sama ibunya sampai bahan didapat, ngeluarin uang sekian, kembali sekian. Di rumah baru dimasak sampai jadi sudah itu satu KD, satu kompetensi dasar tuntas. Nah, sekarang kan kita harus kreatif karena di rumah. Nah, potensi masalah-masalah yang timbul ketika anak itu dengan model work from home, tadi ya sekarang learning from home. Bagi orang tuanya sendiri, orang tua kan ada kesibukan, mungkin dia kerja di rumah juga, laporan untuk tempat kerjanya, anak-anaknya juga, ibunya juga. Rumah tuh jadi makin aktif. Nah, potensi untuk crowding-nya juga kelihatan, stresnya juga lebih tinggi. Kalau menurut Pak Munif tuh untuk mengedukasinya bagaimana sih sebenarnya? Kalau saya dapat meme dari luar negeri, seorang ayah buat meme, save me from my child. Saya yakin itu ada anak yang juga buat gini, save me from my mom gitu. Ya, masa ketemu cuma malam pagi, sekarang 24 jam. Luar biasa. Jadi menurut saya, Mas Angga, strateginya ini. Satu, kita harus sinergi dengan beberapa pihak. Kalau kita itu, saya ini orang tua misalnya, maka saya harus bersinergi sama guru terutama, sama anak saya. Itu berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau pekerjaan, saya sebagai kepala rumah tangga, saya bersinergi dengan kantor saya. Ya, apakah itu bos saya atau apa, bersinergi. Untuk apa? Menjelaskan ini darurat. Tidak ada yang sempurna. Karena itu, apakah kita menjalankan pekerjaan menurut profesi kita dari rumah, lalu kita membimbing, mengamati, cek anak kita, sekolahnya berjalan tidak meskipun dari rumah, maka kalau kita paradigmanya sinergi, kita saling membantu, Mas Angga. Nah, kalau saling membantu apa? Tugas anak dari sekolah, buat anaknya tidak jadi beban, buat orang tuanya juga tidak jadi beban, buat para bos ini juga begitu, memberikan tugas-tugas pekerjaan sama karyawannya tidak menjadi beban. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara sadar semua berpengertian kita harus saling membantu dalam kondisi darurat. Seperti itu. Nah, jadi itu dulu. Jangan, kalau saya yang di sekolah, kadang-kadang orang tua, Mas Angga, telepon sama guru. Ini tidak terjadi sekolah saya, di tempat lain. Ini gimana? Anak saya tidur terus, ini kasih tugas dong, kasih PR dong. Nah, bahkan ada teman dari Malaysia, Mas Angga, kirim voice, suara orang tua. Ini yang berbeda dengan kita.
malah protes kepada gurunya karena anaknya sampai 18 jam ngerjain tugas. Karena apa? Teacher center. Kalau anak itu diajar 10 guru, masing-masing guru memberikan tugas kepada anak. Wow. Jadi orang tua ada yang pro anak gitu. Jangan banyak tugas, tapi ada orang tua yang meminta tugas malah dari gurunya supaya anaknya ini bisa benar-benar fokus dan lain-lain. Nah, ini kan buah si malakama. Tapi kalau kita paradigmanya adalah saling sinergi, tidak dalam tanda kutip beban menjadi beban gitu. Tapi ini help, saling membantu. Kan kalau orang membantu itu bukan beban, Mas Angga, enak kan gitu. Saling membantu. Nah, itu mungkin tipsnya, Mas Angga. Apalagi semua keluarga gitu. Oh iya. Ya. Jadi guru sesaat bagi orang tua harus. Ya. Guru sesaat. Iya. Kalau saya, apakah harus pakai model? Maksudnya begini, Pak Munik. Apakah harus pakai model? Oh, saya harus jadi guru dulu ya. Jadi kayak guru gitu. Atau orang tua saja gitu. Ya. Sebenarnya orang tua itu perannya itu automatically jadi guru pertama. Iya, itu secara otomatis. Ya kita dapat bayi nih, alhamdulillah sudah. Kita langsung wah aku jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu, tapi aku harus jadi guru sebetulnya. Itu. Yang tidak dikuasai oleh orang tua ini kan kurikulum. Ya, karena tidak semua orang tua adalah guru. Itu. Nah, kalau saya gampang aja Mas Angga. Kayak kemarin saya online di project kreatif itu mendesain, banyak respon yang keren. Yang katanya teman-teman, Pak Munif kok enggak kepikiran ya? Ini bisa ya. Ya kalau nggak ada ini nggak kepikiran. Salah satunya Mas Angga. Salah satunya. Apa tuh Pak? Sumber ide itu, ini untuk orang tua ya. Problem solving. Cek di rumah ini. Kita nggak bisa keluar dari rumah. Ada masalah apa? Ya kan? Saya punya masalah di rumah saya, Mas Angga. Lovebird saya 6 dimakan tikus. Waduh. Kandangnya dibobol. Iya, bobol sama tikus. Nah, saya cerita kemarin di online workshop ini. Nah, kalau ini terjadi di banyak rumah, tikus itu masalah. Ayo nyari solusinya. Membuat jebakan tikus. Cari rame-rame orang tua dengan anak. Wah, takut ada semua. 10, ya kan? Model jebakan. Dari botol plastik aja Mas Angga bisa dibuat apa ini. Lah tiba-tiba kerjasama ini antara orang tua dengan anak. Ayo kita lubangin botolnya ya ini. Ada yang pakai ember ini, lalu ditaruh setiap hari kepingin tahu dapat tikus atau tidak. Itu problem solving. Itu baru tikus. Baru satu masalah. Iya, itu materi gitu loh. Belum lagi Mas Angga Pak. Kalau kita lihat ke kamar-kamar anak kita, yang namanya pakaian numpuk. Tidak dilipat. Ini. Ya. Masalahnya apa? Anak kita tidak mampu punya keterampilan melipat pakaian. Nah, itu dan belum bisa. Belum bisa. Ayo belajar sama-sama. Cari ini. Ternyata di YouTube ada Mas Angga. Melipat pakaian halang 1 detik selesai. 1 detik. Pegang sudut ini, set. Jadi sudah langsung. Bahkan ada yang viral yang nggak punya tangan, Pak Munif. Nah, dia bisa melihat pakai kaki gitu. Makanya luar biasa kan. Masalah lagi ketemu apa? Kabel. Yang kesetrum itu, lihat itu kabel. Iya kan? Ini colokan kabel laptop. Wah, di meja itu udah. Kalau ada TV, laptop, wah belum lagi kipasnya apa ya udah deh. Ayo, baguskan ini macam-macam Mas Angga di sini. Nah, saya lihat itu kayaknya bisa banyak. Kalau orang tua kreatif itu pokoknya jangan terikat kurikulum resmi di sekolah. Nah, tapi kreatif ya orang tuanya ya. Oh, iya. Jangan nunjuk gitu. Iya, harus kerja sama-sama kan. Nikmat kok kerja sama-sama anak gitu. Yang sementara ini belum pernah. Masa nggak bisa bayangkan orang tua dan anak sama-sama kejaran tikus. Cuma yang terjadi malah begini Pak Munif, ini ada keluarga saya gitu ya. Ya ketika mendebat satu masalah sains aja, dia lebih percaya sama gurunya. Enggak Pak, kata guru saya begini. Padahal bapaknya tuh udah googling apa aja, tetap yang ngomong bapaknya, dia lebih percaya gurunya. Gimana tuh? Iya, nah itu. Jadi ayolah jadikan ini sebagai peluang ya untuk membangun harmonisasi antara orang tua dengan anak. Itu. Apalagi kesempatannya Mas Angga di pandemi ini, karena kita terpaksa ketemu terus sama anak kita 24 jam, berusaha belajar mengenal psikologis anak kita. Selama ini kan kita hanya kenal fisik anak kita, karena tidak 24 jam kita bersama anak kita. Tapi sekarang, mau tidak mau,
waktu, mengurung kita di tempat yang namanya rumah, kesempatan secara psikologis. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saat ini Anda sedang mendengarkan Bincang Sahur bersama Bapak Munif Hatip, narasumber kita di acara Bincang Pendidikan. Sambil menemani waktu sahur Anda, ikhwan akhwat, selanjutnya ini Pak Munif, kita ingin mendalami dan juga apa sih sebenarnya dalam pandangan Pak Munif itu makna ma'al usri yusron. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, sepertinya kalimat seperti ini yang dibutuhkan sekarang gitu ya. Betul. Bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Karena banyak sekarang orang yang panik, bahkan putus asa, Pak Munif. Bahkan apalagi kalau sudah melihat para pakar ekonomi bahwa ke depan ekonomi akan lebih sulit. Nah, ini kan makin was-was aja nih kita nih. Kalau dalam pandangan Pak Munif meyakini ayat Al-Quran ini gimana? Bagaimana? Kalau saya meyakininya boleh pakai metode analogi. Oh, boleh, Pak. Maklum guru lah. Iya. Jadi kalau ada pipa, Mas Angga, pipa paralon itu yang besar. Kemudian kita masuk ini dari satu lubang kan pipa. Harapannya kita bisa keluar. Iya, lubang yang dari lubang yang ujungnya sana. Buat saya, inna ma'al usri yusra. Itu adalah kita masuk dalam pipa tadi, itu berupa problem, masalah. Kita masukin, gelap semua. Satu, kita punya harapan, itu ada pintu pembukanya. Di ujung sana itu, harapan kita adalah itu bisa keluar kita. Itu bukan buntu gitu. Itu dulu. Karena itu, kita harus terus merangkak ini. Di pipa ini yang gelap, kita harus berjalan dengan macam-macam sampai akhirnya ketemu ujung untuk kita keluar. Masalahnya, kalau kita tidak merangkak, katakanlah pipa itu panjangnya 100 meter, masalah itu. Kita baru 1 meter sudah putus asa, diam. Kita tidak membayangkan di sana itu ada jalan keluar. Nah, ya kan? Ada jalan keluar. Maka kita akan putus asa. Masih gelap. Padahal tinggal belok sedikit kelihatan sudah. Nah, karena itu kita benar-benar pertama kali harus di kepala kita, mindset kita, pasti ada jalan keluar. Kadang-kadang orang keluarga kita yang memberitahu, tenanglah, pasti ada jalan keluar. Kita tidak percaya. Bahkan ustadz kita memberitahu, tenanglah, ada jalan keluar. Kita nggak percaya. Tapi ini Allah Ta'ala yang memberitahu ke kita. Inna ma'al usri yusra. Itu artinya apa? Oleh Allah Ta'ala kita disuruh terus bergerak. Terus merangkak, terus berjalan. Pasti nanti kelihatan. Nah, tuh lubangnya. Lolos kita dari situ. Kita tidak boleh berhenti. Gitu. Nah, itu analogi saya. Nah, bagaimana kita supaya terus bisa bergerak, berjalan itu? Tadi, ini kan masalahnya adalah pandemi. Berarti kita harus benar-benar jaga kesehatan kita. Karena kesehatan energi tadi untuk bisa bergerak, Mas Angga. Analoginya kayak gitu menurut saya. Ayolah dengan cara apapun, kita harus merangkak, kita harus tiarap, kita harus berdiri kemudian berjalan di kegelapan. Itu saya analogikan kayak gitu. Tapi apapun pokoknya kita harus benar-benar optimis, ada jalan keluar, dan saya sekarang berjalan menuju ke jalan itu. Allah yang menjanjikan. Sudah. Nah, itu sekarang kan kita ini masih di paralon ini, di pipa ini, nggak ngerti ini sudah berapa meter kita jalan. Tapi kita tidak boleh berhenti, jalan terus. Itu kan ada pendorong ya, Pak Munif. Optimisme. Optimisme. Supaya kita bisa pegang tujuan kita itu, supaya tidak terlepas, walaupun nanti ujiannya makin berat gitu ya. Modal apa, Pak Munif, yang harus kita pegang? Kekuatan diri kita ini, itu adalah modal nomor 1 pertama. Kekuatan diri kita. Allah itu ketika menciptakan kita, Mas Angga, kita manusia itu jadi solutor loh, Mas. Kita harus yakin Allah ini sudah memberikan kita perangkat-perangkat bisa menyelesaikan masalah. Itu. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak menyadari kita ini punya perangkat,
macam-macam pikiran kita, betul kan? Yeah. Terutama pikiran kita. Yang itu bisa jadi problem solving. Nah, sehingga supaya perangkat ini benar-benar aktif, hidup, selalu benar-benar malah memompa kita supaya tidak putus asa. Yeah. Ada yang kedua, Mas. Yang kedua ini yang lebih penting. Ibaratnya energinya juga. Yeah. Apa artinya kita semua punya perangkat, tapi tidak ada energi untuk menjalankan perangkat itu? Apa? Jangan berhenti doa sama Allah. Nah, doa itu nanti akan didengar oleh Allah, dan disitulah Allah akan mengirimkan kemudahan-kemudahan buat kita. Perangkat-perangkat kita akan aktif bekerja, Mas Angga, supaya kita bisa sampai ke ujung pipa itu tadi. Betul. Sampai benar-benar kita bisa keluar dari masalah ini, insya Allah. Saya optimis, Mas Angga. Pasti ini bisa diselesaikan. Pasti. Ya? Iya, gampang kok analisanya. Ini tantangan manusia saja menurut saya. 1920 flu Spanyol, ya, jutaan yang mati. Ya. Ya, jutaan. Karena apa? Kita lihat kondisinya, teknologi masih belum berkembang. Betul. Dan lain-lain, ya kan? Tapi pengobatan juga begitu. Iya. Tapi faktanya manusia mampu melewati itu. Buktinya kita masih hidup ini ada, gitu. Tidak punah waktu itu. Iya. Ya kan? Nah, sekarang dicoba lagi dengan COVID-19. Nah, sekarang semua di bidang kedokteran, ahli virus, mikroba, semua mengadakan penelitian macam-macam. Itu sunatullahnya seperti itu. Tapi saya optimis kalau kita ini menahan nafsu kita, supaya kita ini tidak over, ya, tidak menjadi apa itu istilahnya itu yang kayak nanti akhirnya mati konyol itu, kayak pahlawan kesiangan. Nah, ya kan, menurut saya itu yang tindakan konyol. Tapi kalau kita benar-benar fokus kepada menjaga diri, ya kan, bagaimana supaya kita ini sehat dan lain-lain, lalu dengan berbagai macam kondisi, apa yang bisa kita bantu untuk banyak orang, ya kan? Ayolah dari berbagai sisi itu kita bantu dari dengan banyak orang. Kita tahu sekarang banyak orang yang membutuhkan. Ketika kita membuka tangan kita, gitu. Bahkan kalau perlu ada tetangga kita yang kekurangan dan lain-lain sampai sulit dan lain, kita tidak boleh pelit-pelit, Mas Angga. Semua harus gitu. Kalau perlu perasaan mulai kekurangan, mulai susah nyari duit, dapat makan, itu kita juga nyicipin gitu. Apalagi ini Ramadan. Nah, nyicipin itu kondisi yang sulit itu. Kalau kita sempat mengalami itu, menurut saya itulah doa kita dikabulkan sama Allah. Kita malah akan benar-benar cepat menyelesaikan masalah itu. Puasa sosial. Iya. Puasa sosial. Karena kita tiba-tiba merasakan orang yang kena musibah, kan gitu. Meskipun ini apa hanya teori tok, tidak. Ini bukan nilai, bukan nilainya, bukan 100.000, bukan 200.000 atau bukan 1.000, tapi kemauan kita untuk mengeluarkan, membantu untuk teman-teman kita, keluarga dekat kita, sampai ke banyak orang. Saya pikir itu yang harus kita galakkan. Nanti lihat, doa itu nggak ada hijabnya sama Allah. Insya Allah ya, saya bukan ustadz, tapi kok saya melihat ini ini adalah tantangan dari Allah Ta'ala untuk kita bisa berbuat lebih baik kepada banyak orang. Nah, kalau dari pandangan Pak Munik sendiri dengan situasi seperti ini, apakah bisa menimbulkan kemunduran dari pendidikan? Karena kan banyak sekarang kebijakan yang berubah, gitu ya. Kebijakan berubah. Pokoknya banyak yang berimbas lah dari program rencana pendidikan pemerintah maupun yang non pemerintah. Gitu. Ya. Pasti ada hambatan, Mas Angga. Ada hambatan gitu. Nah, akhirnya balik lagi, hambatan ini bisa kita selesaikan atau tidak, kan? Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini, dari hambatan itu ayo baliklah itu jadi hikmah gitu. Jadi sebuah peluang. Satu, sekarang guru sadar di mana-mana, sampai di ujung Papua, Mas Angga, bahwa teknologi itu penting. Nah, itu, Pak. Ya kan, teknologi itu penting gitu. Kan asalnya alergi sama teknologi kan. Itu. Bayangkan sekarang di TVRI itu ada pembelajaran. Iya. Nah, jadi media akhirnya gitu. Nah, itu. Kemudian hikmahnya lagi, Mas Angga.
hikmahnya lagi, yaitu dalam kondisi ini, dalam pendidikan, kita kayaknya semua sekarang, mulai dari menterinya, orang-orang di Kemendikbud, orang-orang yang di lapangan, yang di sekolah, mulai dari direktur, kepala sekolah, guru, sampai orang tua dan siswanya, tahu bahwa sebenarnya kurikulum kehidupan itu ada prioritasnya. Mana yang lebih penting, primer, mana yang sekunder, dan mana yang tersier. Kalau menurut saya, ada teman-teman di pendidikan dalam kondisi seperti ini masih belum peka terhadap kurikulum kehidupan ini, sayang sekali. Nah, kalau menurut saya, Mas Angga, inilah momentum kita mengevaluasi kurikulum kita, Mas Angga. Kita mengevaluasi. Saya punya contoh, Mas Angga. Saya punya contoh. Saya minta orang tua nggak usah ngomel-ngomel sama anaknya. Kalau kelihatan anaknya tidak belajar di rumah dalam musim ini pandemi. Guru juga begitu. Nggak usah lah memberikan tugas-tugas kayak setelah itu lepas tangan. Saya yakin tugas yang dikumpulkan lewat email sama siswanya tidak pernah dibaca sama guru. Yakin ya? Iya. Aduh, yang penting udah masuk kan ya? Iya kan, yang penting udah masuk namanya, udah. Masuk namanya. Kadang-kadang filenya tidak dibuka, bayangkan. Sudah itu. Nah, karena itu Mas Angga, yang bagus adalah itu tadi evaluasi. Masalah apa ini kurikulum. Gitu. Kalau Pak Munib, saya tanya aktivitas di Insan Mandiri ataupun SOH di tengah pandemi ini, guru-gurunya dan siswanya itu seperti apa kalau? Jadi siswa di rumah masing-masing, guru di rumah masing-masing. Kita pimpinan aja saling ketemu secara fisik ya kan, hanya beberapa orang itu oke. Itu dan tetap ada schedule. Ada schedule. Ya, schedule ini, schedule gitu. Jadi setiap guru sudah punya schedule. Saya akan ngajar ini ke kelas saya, ini ke kelas saya itu. Jadi kita mainkan schedule. Nah, komunikasi dengan orang tua adalah jembatannya schedule itu. Orang tua harus bawa schedule-nya. Itu harus diyakinkan memegang schedule. Gitu. Pernah nanya nih kepada anak belajar di rumah, enak belajar di sekolah. Ya, kalau di rumah enaknya di rumah, di sekolah enaknya di sekolah. Makanya itu. Jadi yang keren itu Mas Angga, yang tadi itu. Daripada itu tadi orang tua ini. Itu. Saya coba berhasil Mas Angga. Mintalah orang tua dan anak untuk membrowsing, mencari tahu manfaatnya perkade dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Di situ kita sadar Mas Angga. Iya ya, ini mata pelajaran ini sebenarnya nggak penting. Nah, itu tadi. Bukan prioritas. Nah. Ada ini nggak kira-kira potensi memperbaiki mata pelajaran kurikulum dari pandemi ini nih? Sangat. Evaluasi. Kayak penelitian bakal banyak juga nih. Evaluasi pengembangan. Iya. Itu guru yang tiba-tiba nggak pernah ngajar. Saya guru matematika, ngajar hukum Pitagoras. Pokoknya nggak ngerti untuk apa segitiga ini. Tiba-tiba sekarang nggak gitu. Ini untuk apa ya dalam kehidupan sehari-hari ya Pitagoras ini ya? Cari gitu. Malah bertiga nyarinya, guru, orang tua, dan siswa. Ya, itu baru loh 1 KD, belum yang lain ya kan? Itu baru matematika, belum yang lain. Dan kalau saya tanya dari pengalaman Pak Munib berkunjung ke beberapa negara, sebenarnya dalam situasi pandemi atau wabah seperti ini, negara paling siap itu negara yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, negara yang paling siap adalah yang gurunya menyiapkan materi lewat online. Bukan yang paling kaya, yang paling maju. Enggak, udah. Yang lewat online itu. Jadi ini praktis ya, langsung di lapangan ya. Digital modul sudah. Dan yang kedua adalah negara yang siap perangkatnya. Nah, perangkat ini kan termasuk jaringan internet dan lain-lain sudah. Kayak gitu kan, tuh akhirnya yang jadi raja negara-negara Eropa yang proses pendidikannya lancar. Kalau di Asia Pasifik kan Jepang, enggak. Itu karena itu diperhatikan betul. Apalagi kalau negara Eropa kan kecil-kecil Mas Angga, sedikit-sedikit lah. Negaranya itu enggak luas gitu. Itu. Nah, cuman tantangannya untuk Indonesia ini. Iya. Tapi belajar dari kultur ketika mereka harus bersosialisasinya terbatas di rumah saja, itu jadi istilahnya ada nilai
tersendiri kan untuk masyarakat Indonesia dengan masyarakat Barat kan Iya. terkenal dengan individualistiknya Iya. apanya gitu. Ada satu benang merah yang semua sama, Mas Angga. Ya semua sama. Ketika tidak ada musim pandemi, zaman sekarang 4.0 itu orang tua jauh sama anak. Itu Itu. dimanapun itu. Ya, dimanapun itu. Karena apa? Ada orang tua baru lahir. Gadget. Nah, Itu di mana-mana sama. Tapi sekarang gadget jadi andalan gimana? Ya, sadar jadi perangkat. Sadar. Iya. Oh, iya. Itu jadi perangkat, jadi alat. Pernah kita membicarakan ya di Betul, acara betul. bincang pendidikan kan. Iya. Itu sekarang faktanya gitu. Gitu. Ada orang tua, Mas Angga. Ketika kita pakai digital modul, protes habis-habisan. Nggak bisa, ini kotak hitam, kotak setan. Oh, ini. Dia bilang, Ibu, ini media, Ibu. Ini media, gitu. Tergantung isinya apa, gitu loh. Lah, buku juga media. Lah, kalau isinya yang nggak bener, ya jadi setan. Kalau bener, ini hanya media. Nggak semudah ngomong, Mas Angga, menjelaskan paradigma. Tapi ketika ada fakta, baru, iya ya, ternyata ya. Nah, ini jangan sampai, Munif, karena tadi diingatkan seperti itu ya, jangan sampai di rumah pun ketika mereka sudah berkumpul, semua aktivitas di rumah, akhirnya aktivitas masing-masing dengan gadget itu sendiri. Makanya- Udah, akhirnya segitu aja sendiri aja. Makanya, Bahaya. menurut saya, ikatan jalinannya apa? Make a project. Apakah project itu bersifat akademis? Iya. Apakah bersifat agama? Ya kan? Atau bersifat psikologis? Ikatannya project. Ikatannya project. Nah, nanti kalau ada ikatan project, yang namanya gadget itu, Mas Angga, jadi alat lagi untuk nyari informasi tentang keberhasilan project ini. Setelah informasi didapat, ditutup gadget itu. Mereka membuat itu. Nah, seperti jebakan tikus tadi. Jebakan tikus tadi. Luar biasa. Iwan Ohad bincang sahur kita bersama Bapak Munif Hatip di kesempatan kali ini. Baik, Pak Munif, ini kita sudah di penghujung Iya. waktu. Kita ingin nasihat Ramadan tahun ini Iya. dari seorang pakar pendidikan dari Pak Munif, apa nih Pak Munif, dalam Iya. situasi sekarang. Iya, terima kasih Mas Angga. Ini Iya. untuk pendengar dan pemirsa di Rasil Radio dan TV. Dalam masa pandemi ini, yang kita lakukan mencari hikmah. Tidak saling mencari kesalahan. Mencari hikmah dalam kondisi ini. Kalau kita sudah punya inisiatif mencari hikmah, pasti yang kita dapat nanti insya Allah solusi dari masalah-masalah yang ada. Satu, untuk keluarga, kita harus lebih mengenal secara psikologis sebenarnya siapa sih anggota keluarga kita. Mungkin kita tidak kenal secara psikologis pasangan kita, waktunya sekarang mengenal. Mungkin kita nggak mengenal secara psikologis anak-anak kita, waktunya sekarang mengenal. Ingat, mengenal secara fisik dibandingkan dengan mengenal secara psikologis itu jauh berbeda. Tantangannya lebih banyak mengenal secara psikologis. Ayo kenali anggota keluarga kita, saling berkomunikasi, ya kan? Buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan terakhir, bagaimana dengan kita sebagai seorang guru di dunia pendidikan? Maka yang pertama, kondisi ini harus kita jadikan sebuah isyarat bahwa pendidikan ke depan tidak lepas dari teknologi. Karena itu, guru di seluruh dunia tidak boleh alergi dengan teknologi. Malah teknologi jadikan perantara untuk lebih mudahnya kita menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita dengan berbagai macam cara. Nah, karena itu, dengan kondisi pandemi, kita harus terus bergerak. Kita harus terus mencari solusi, tidak boleh berhenti. Saya percaya, insya Allah, Allah nanti akan memberikan jalan keluar, kita selesai tuntas dari kondisi sulit ini. Amin. Itu aja. Amin. Terima kasih Mas Angga. Mudah-mudahan Berarti- berkah Ramadan ini, ya kan? Mudah-mudahan. Nah, berkah Berarti Ramadan. Pak Munif nggak mudik ya? Tidak. Saya di sini. Di sini aja. Emang biasanya kalau Idul Fitri di sini terus Ya, Bapak Ramadan di- saya di sini. Ramadan di sini. Kan kita biasanya undang buka itu. iya. Nah, setelah saya ngundang buka yang di Cibubur, teman-teman, saya langsung kembali ke Surabaya. Sekarang udah nggak ada acara Iya, dah buka enak. bersama udah. lagi Pak Munif. Ada pakai itu nanti apa Google Meet atau Google Meet. foto-foto. Bukan di rumah masing-masing gitu ya. Iya, bukanya di rumah masing-masing, cuma difotoin aja pakai Iya, Google Meet. iya, luar biasa. Pak Munif semoga selalu sehat Iya. gitu ya. Kita bisa Sama-sama ketemu, Mas Angga. bisa ketemu lagi nanti di Iya. acara bincang pendidikan dan juga kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan yang akan Amin. datang.
Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bincang sahur bersama Bapak Munif Hatib. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa kali ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Neza undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.